Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Bersyukur kita boleh kembali bertemu di dalam komunitas kabel. Kita akan memulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur. Ketika Engkau boleh bersama-sama dengan kami pada kesempatan sore hari ini, kami rindu Engkau boleh memimpin pertemuan ini, setiap pembicaraan yang ada, boleh menjadi berkat buat setiap kami yang hadir. Dan menyerahkan hamba-Mu dengan segala keterbatasan yang ada, dan biarlah melalui semuanya namamu yang boleh dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kasih karunia ya, kembali kita boleh hadir kembali di dalam Zoom kabel pada sore hari ini. Buku yang akan dibahas yaitu Pernikahan Sebuah Surga Dunia. Ini bukunya ya, buku dari Charles Swindoll ya, yaitu kiat praktis menuju pernikahan yang harmonis. Ya, kita akan lihat sama-sama apa yang dipaparkan oleh buku ini secara langsung yang sudah memberkati saya terlebih dahulu. Ya, sebentar dulu ya. Ya, ini adalah pengarang buku ini yaitu Charles Swindoll, seorang gembala senior dan pendeta pendiri Stonebriar Community Church di Frisco, Texas. Texas. Dulunya dia adalah rektor dan sekarang rektor emeritus dari Dallas Theological Seminary. Punya program penyiaran Kristen sejak tahun 79, Insight for Living, yang mengudara di seluruh dunia. Penulis puluhan buku yang terkenal, Chuck Swindoll sendiri juga menerima 4 gelar doktor kehormatan, berbagai pengakuan atas kontribusinya yang luar biasa terhadap pelayanan, yaitu doktor teologi dari Seminari Teologi Talbot tahun 77, doktor sastra, maaf, humaniora, Universitas Taylor tahun 86, maaf, doktor hukum Universitas Pepperdine, yaitu tahun 90, doktor sastra Universitas Baptist Dallas tahun 97, menikah dengan istrinya yaitu Cynthia tahun 55 dan tinggal di Dallas, Texas. Nah, dalam buku ini dipaparkan oleh Dr. Carlos Zimmerman, yaitu seorang sosiologi dari Universitas Harvard. Dalam bukunya yang disebutkan di sini adalah Family Civilization, yaitu tahun 47, ada 6 perilaku tertentu yang menjadi ciri khas masyarakat saat ini. Dan ternyata memang 6 perilaku tertentu itu juga akhirnya boleh ada saat ini. Maaf ya, memang saya lagi gangguan batuk. Yaitu menolak tradisi lama, yaitu di mana para ibu, para istri itu menolak di rumah dan melahirkan anak-anak. Jadi ini lebih ke arah sekarang tuh ibu-ibu tuh jarang, tidak semua sih, lebih cenderung untuk berkarir karena mereka perlu seperti suaminya punya karir bisnis sendiri, sehingga menolak untuk di rumah melahirkan anak, membesarkan anak karena lebih ke diserahkan kepada babysitter atau pembantu. Atau mungkin para orang tua, ya, orang tua dari ibu tersebut. Yang selanjutnya, ciri khas yang kedua yaitu pernikahan di mana suami istri itu sepakat. Hubungan hanya sebagai teman tanpa anak. Nah, ini ya, sampai sekarang ini juga boleh dikatakan menjadi satu hal yang tren. Mengapa? Karena anak dianggap membawa beban. Membuat suami istri itu tidak bisa bebas melakukan segala tugas atau melakukan karir dan sebagainya. Anak dianggap sebagai penghambat. Nah, ini ya. Jadi sampai saat ini terjadi juga pernikahan yang
boleh dikatakan suami istri itu punya keuangan sendiri-sendiri. Jadi nggak boleh campur. Kalau kalau di kita ngertinya itu seperti ada punya harta gono gini gitu ya. Suami bawa apa, istri bawa apa, sehingga ketika mungkin suatu saat bercerai itu jelas nanti baginya gitu ya. Yang mana yang menjadi hak istrinya, yang mana menjadi hak suaminya. Dan juga ini bercerai, bercerai itu persetujuan bersama. Jadi sepertinya kalau orang zaman dulu itu bercerai itu menjadi satu pergumulan tersendiri, tapi saat ini sudah menjadi satu hal yang tren gitu ya. Bahkan terakhir ini saya dapat info yang kemarin dalam tahun ini gitu ya, di satu daerah tertentu, di negara tertentu itu perceraian terjadi. Jadi suami istri itu mengajukan perceraian ke pengadilan agama itu sebanyak 1.010 perceraian gitu ya. Nah, sepertinya perceraian itu menjadi solusi di mana kalau sudah nggak cocok, ya wis lebih baik pisah, lebih baik cerai, gitu ya. Kemudian hilangnya makna sejati dari upacara pernikahan. Mengapa? Bisa disebabkan karena dari pihak wanita sudah hamil lebih dulu. Nah, seperti itu ya. Jadi menikah itu karena tanda petik kecelakaan gitu ya. Jadi hilang nama sejati. Jadi akhirnya upacara pernikahan bukan sebagai sesuatu yang sakral dan kudus lagi, tetapi hanya sebagai formalitas gitu ya. Daripada mungkin ya dikatakan daripada nanti melakukan dosa misalnya gitu ya. Lebih baik dinikahkan. Daripada terlalu lama berpacaran, lebih baik dinikahkan supaya lebih lebih istilahnya takutnya nanti kenapa-napa dan sebagai itu ya. Jadi itu terjadi sampai saat ini. Kemudian selanjutnya ada mendobrak sebagian besar larangan berzina. Ya, kalau zaman dulu itu lebih banyak. Maaf ini para suami itu lebih banyak dikatakan melakukan perselingkuhan. Tapi pada zaman sekarang para istri pun tidak jarang melakukan yang namanya perselingkuhan. Bahkan kalau kita lihat di YouTube ya, dengan santainya ketika kalau ketahuan gitu ya, istri atau suami berselingkuh di hotel, kemudian pasangan akan datang bersama dengan awak media, bersama dengan polisi untuk seperti mendobrak gitu ya. Seperti kayak eh, boleh dikatakan apa ya? Seperti mendatangi tempat hotel yang ada, kemudian diviralkan gitu ya. Nah, sekarang tuh video perselingkuhan boleh di mana-mana tuh ada, bahkan di YouTube itu dengan tidak apa ya istilahnya dengan tidak malu-malu lagi suami mengumbar bahwa istrinya berselingkuh dengan pria lain dan sebaliknya gitu ya. Ini kondisi yang ada. Sepertinya gak apa-apa gitu loh. Seperti ya, berzina itu, berselingkuh itu tidak apa-apa. Dan bahkan kalau misalnya dilakukan pun itu lebih baik untuk digembar-gemborkan di luar gitu ya. Kemudian situasi yang jadi ciri khas salah satunya gampang bercerai dan tanpa sebab. Nah, kadang itu tiba-tiba istri mendapat surat cerai dari suami tanpa diketahui sebabnya apa gitu ya. Terjadi cepat dan semakin bertambah banyak. Nah, ini boleh dikatakan demikian begitu. Jadi ketika suami atau istri merasa tidak cocok, ya udah lebih baik dia cari orang lain yang lebih cocok. Tapi kemudian batalnya ketika dia cari lain lagi yang lebih cocok, ternyata tidak cocok juga gitu ya. Sampai kapan tidak berhenti-berhenti. Nah ini kondisi yang ada. Yang terakhir juga penerimaan umum terhadap semua bentuk penyimpangan seksual. Nah, kalau kita lihat akhir-akhir ini di YouTube gitu ya, penggerebekan polisi ada seperti pesta di hotel tertentu. Tidak salah, di Bandung atau di mana gitu Jawa Barat itu pernah ada penggerebekan dan ternyata tidak hanya satu dua orang, puluhan gitu ya. Nah, ini kondisi yang ada. Penyimpangan seksual, belum lagi nanti pernikahan sesama jenis. Sekarang sudah ada beberapa gitu ya. Dan bahkan di negara-negara tertentu sudah dilegalkan. Ini kondisi yang ada menjadi ciri khas yang memprihatinkan dan menyedihkan sebenarnya ya. Terutama
di kalangan masyarakat di sekitar kita. Memang dunia telah berubah dan akan terus berubah. Ini ya, yang saya gambarkan tadi, ada pernikahan dengan childless, pernikahan sesama jenis, pasangan pernikahan yang hamil lebih dulu, perceraian, ya, kemudian penyimpangan seksual, terkena HIV/AIDS dan sebagainya. Begitu ya. Kondisi yang ada inilah yang ada. Dunia telah berubah dan memang akan terus berubah. Namun ada 4 kebenaran yang tidak berubah. Itu adalah apa? Yang pertama, hati manusia itu belum berubah. Nah, maksudnya di sini adalah apa? Memang manusia sudah jatuh dalam dosa. Tetapi yang menariknya diri ketika ada kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan manusia, terutama manusia atau setiap orang percaya. Saya yakin percaya bahwa tiap manusia punya hati yang belum berubah. Hati yang tetap bisa dekat sama Tuhan, hati yang bisa tetap mempercayai Tuhan dalam kehidupan dia. Tentunya sekali lagi didasari, dilatar belakangi oleh manusia yang boleh percaya, mengaku dosa, percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di mana ketika itu Roh Kudus ada di dalam dirinya yang membuat perubahan dan bekerja sehingga dia boleh tetap punya hati untuk Tuhan. Fokusnya hanya Tuhan. Yang kedua yaitu kebenarannya tidak berubah, yaitu kerinduan Allah bagi umatnya itu belum berubah. Sejak dahulu sampai sekarang, selama-lamanya. Setiap umatnya yaitu dari dulu Israel, walaupun berkali-kali Tuhan khianati, berkali-kali menyakiti hati Tuhan, berkali-kali mendukakan hati Tuhan, tapi tangan Allah itu masih terbuka. Walaupun mungkin Israel harus mengalami pembuangan, ya, pembuangan, tetapi kembali Allah itu mengulurkan tangannya, menerima Allah. Dan memang akhirnya kalau kita melihat garis besarnya di dalam Alkitab, Allah itu belum selesai dengan umatnya. Nah, itu dinyatakan ketika Allah mengasihi manusia, dia mengirimkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Sekali lagi, umatnya saat itu Israel, dan sekarang setiap kita yang percaya yang adalah kepunyaannya, kerinduan Allah nggak pernah berubah. Yang ketiga, hal itu juga menunjukkan bahwa Allah itu tetap setia dan penuh belas kasihan. Dan dia ingin kita juga setia dan penuh belas kasihan seperti dia. Kita sudah diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah. Dimaksudkan adalah supaya kita juga menjadi dan mirip seperti dia, gitu ya. Melakukan hal yang sama seperti dia. Dia Allah pencipta kita. Diharapkan kita juga memancarkan kemuliaan Allah dengan menjadi berkat di sekeliling kita. Allah itu setia dan penuh belas kasihan. Yang keempat yaitu kebenaran Allah yang tak berubah itu seperti yang diungkapkan dalam Alkitab. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya Allah tidak pernah berubah. Mungkin kesetiaan manusia bisa berubah. Tapi sekali lagi Allah tidak pernah berubah. Walaupun zaman harus berganti, zaman harus berubah, ya. Tetapi Allah tidak pernah berubah. Satu hal yang luar biasa yang boleh menjadi kesaksian buat setiap kita bahwa Allah itu tidak pernah berubah. Kebenaran fundamentalnya terdapat di dalam Ulangan 6 pasal 5 sampai yang ke-7. Ya, Ulangan pasal 6. Mari kita akan lihat bersama-sama Ulangan pasal 6 ayat 5 sampai yang ke-7. Ulangan pasal 6 ayat 5 sampai yang ke-7. Maaf sebentar. Ulangan 6 pasal 5 sampai 7. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun.
Jadi ini harus menjadi dasar di dalam kebenaran yang kita percayai, yaitu Allah itu, Alkitab itu tidak berubah. Kita perlu juga mengasihi Tuhan, ya, dengan segala keberadaan kita, dan perlu mengajarkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan sehari setiap saat. Ya, oke. Selanjutnya kita akan melihat. Nah, tentunya setelah dari kebenaran fundamental itu ada 4 prinsip benar yang perlu diterapkan. Yang pertama kita perlu bangunlah. Lihatlah posisi kita dalam hubungan kita dengan Tuhan dan bertekad untuk fokus. Kita perlu bangun. Seperti orang yang tertidur perlu untuk bangun, melihat, refleksi bagaimana kita ini punya hubungan dengan Tuhan. Fokus kepada Dia di dalam hidup kita. Yang kedua, dengarkan. Mari kita bertumbuh dan memperlengkapi diri dengan firman Tuhan. Pelajari, baca, hafalkan. Ya, ayat yang penting yang menguatkan, saya yakin ketika kita mengalami banyak hal, kesulitan, ayat itu akan berbicara sendiri dalam hidup kita. Selanjutnya melangkahlah, yaitu bertindak berani dalam memegang prinsip firman Tuhan. Tentunya di sini beraninya yang benar, gitu ya. Sesuai dengan firman Tuhan, kita perlu melangkah, melakukan apa yang menjadi keinginan hati Tuhan. Yang selanjutnya adalah menengadahlah. Maksudnya adalah apa? Panggil dia, kalau dulu kita sudah jauh dari dia, balik kepadanya sekarang. Dia menunggu kita kembali. Dan terlebih dari itu, mengundang dia memegang kendali atas pernikahan kita, atas keluarga kita. Tentu, sekali lagi, prinsip benar ini bisa kita lakukan. Sekali lagi didasari pertama, kita sudah percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Ini prinsip yang harus kita pegang. Sehingga ketika dunia itu boleh berubah dengan segala kondisi yang makin jatuh moralnya. Tetapi ketika tahu ada prinsip kebenaran yang perlu kita terapkan dan kita lakukan, kita akan bisa berjalan bersama Tuhan. Karena dia tetap setia dan tidak pernah meninggalkan umatnya. Selanjutnya Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita tadi melihat semuanya, kita kembali melihat kepernikahan. Apa latar belakang Alkitab yang mendasarinya? Kita lihat Kejadian pasal 2. Dikatakan bahwa pernikahan itu penemuan Allah. Di mana di dalam pernikahan Allah menghendaki kesatuan seumur hidup yang eksklusif antara pria dan seorang wanita. Bukan pria dengan pria atau wanita dengan wanita. Nah, kesatuan itu menjadi dasar, maaf, di mana suatu keluarga dibangun di atasnya. Nah, awal semua hubungan manusia ini dimulai pertama kali penciptaan, yaitu Kejadian pasal 1, ya. Nah, targetnya memang adalah di dalam pernikahan itu kesatuan yang murni, tidak terhalang, tidak mementingkan diri sendiri, membahagiakan, yang dinikmati oleh dua orang. Sekali lagi, pria dan wanita yang diciptakan untuk satu sama lain. Tidak ada penghalang, tidak ada masalah, sekali lagi. Tidak ada kekakuan dan tidak ada rintangan. Hanya keintiman di antara mereka berdua. Itu yang Allah berikan. Awalnya memang di dalam Kejadian 18 dikatakan bahwa Adam membutuhkan seorang penolong yang sepadan. Penolong sendiri berarti atau memiliki pemikiran Ibrani sesuatu yang tidak rendah. Ingat, bukan pembantu, penolong. Mengapa? Karena
Allah melihat kesendirian Adam itu tidak baik. Dan Adam diciptakan untuk suatu tujuan yang ia tidak dapat penuhi sendiri. Makanya dia membutuhkan seorang penolong. Perkataan sepadan, arti harafiahnya seorang yang berlawanan, yang cocok dengan dia. Di mana manusia kedua yaitu Hawa yang diciptakan ini harus sangat berbeda dibandingkan semua yang sudah diciptakan. Kalau kita melihat ketika semua hewan itu datang menemui Adam, Adam melihat bahwa tidak ada yang sama dengan dirinya, tidak menemukan. Disinilah Adam membutuhkan seorang penolong yang sepadan. Nah, si penolong ini yaitu Hawa sebagai manusia kedua dengan sempurna melengkapi setiap kekuatan dan kelemahan Adam. Hal yang tak mampu dilakukan ciptaan lainnya. Sehingga ketika Hawa itu tercipta, Adam bisa berkata, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Dan di mana kemudian karunia Allah telah diberikan kepada manusia pertama dan kedua ini adalah pernikahan. Nah, sebenarnya ada 4 unsur penting untuk pernikahan. Yang pertama pemutusan, yaitu Kejadian 2:24 dikatakan seorang pria itu akan meninggalkan ayah ibunya. Bukan berarti nggak mau tahu lagi dengan kehidupan orang tua, tidak. Tapi menarik sekali dikatakan di dalam Ibrani itu artinya melepaskan. Artinya pria dan wanita yang sudah menikah itu mengubah kesetiaan mereka yang utama. Maksudnya adalah apa? Ketika mereka belum menikah, mereka itu fokusnya karena tinggal bersama orang tua, fokusnya ayah dan ibu. Tetapi ketika sudah menikah, prioritasnya sudah berubah. Bukan berarti menggantikan ya, tetap itu orang tua. Namun sekali lagi, ketika dia menikah, pasangan masing-masing itu menjadi yang utama. Prioritas pertama. Sekali lagi ya, bukan berarti ayat ini meminta supaya tidak peduli lagi orang tua, bukan. Tetapi ini arti yang penting ya, mengubah, mengganti. Itu tetap utama, tetap orang tua, gitu ya. Namun prioritasnya berubah. Arti kedua yaitu pria dan wanita itu dapat mencukupi dirinya sendiri, tidak lagi mengharapkan bantuan dari orang tua atau bergantung. Makanya ada istilah kalau seseorang berani menikah, kamu nih mau ngasih makan apa gitu buat itu anaknya orang. Nah, seperti istilah itu menarik sekali karena memang di situ dikatakan ketika pria dan wanita itu menikah tidak hanya karena tadi sudah berapa tahun pacaran, sudah lama pacaran, lebih baik nikah, tapi juga harus dipentingkan bagaimana mereka bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan mereka. Nah, ketika dikatakan meninggalkan itu, berarti tidak lagi berharap bantuan dari orang tua. Tapi sekali lagi, bukan berarti orang tua tidak boleh memberikan kepada anak, misalnya, oh ya, nanti mama papa ikut bantu. Bukan itu, bukan tidak boleh terima, bisa terima. Kalau misalnya anak diberi berkat oleh orang tua, nggak apa-apa. Tapi maksudnya di sini, lebih kepenting pria wanita yang sudah menikah, tidak bergantung, tidak bersandar kalau nggak dapat bantuan orang tua, nggak bisa hidup sepertinya begitu. Nah, itu ya harus hal yang penting menjadi dasar. Setidaknya kebutuhan primer dipenuhi oleh mereka berdua karena sudah menikah, mengambil keputusan untuk menikah. Yang kedua, unsur penting kedua yaitu kelanggengan. Gambarannya seperti lem kayu yang khusus menyatukan 2 potong kayu dengan kuat. Katanya kalau itu luas sekali sehingga tidak bisa dipisahkan, sehingga ketika dipisahkan kayunya jadi rusak. Nah, demikian juga pernikahan. Itu suatu pengabdian 2 orang yang kuat, yang sehat dan kuat secara emosional, memilih untuk tetap bersama apapun yang terjadi. Allah telah menyatukan, jangan biarkan seorang pun dan apapun memisahkan. Markus 10 ayat 9. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, ketika suami istri ini yang sudah menikah ini
Akhirnya membentuk sebuah keluarga, ada anak-anak. Ketika tetap bersama-sama dalam kondisi apapun yang terjadi, sampai maut memisahkan, dikatakan demikian, seperti janji pernikahan, itu menjadi warisan dan teladan buat anak-anak. Karena melihat, oh iya ya, papa mamaku mungkin hidupnya sengsara, banyak kesulitan, banyak, tapi mereka tetap bertahan, tetap bersama, tetap langgeng, dikatakan gitu ya. Itu menjadi warisan dan teladan tersendiri buat anak-anak. Selanjutnya unsur penting ketiga yaitu kesatuan. Kejadian 2:24 menjadi satu daging. Menunjukkan kesatuan yang kompleks, artinya bahwa dua individu ini hidup dan bekerja selaras dengan nilai yang sama dan tujuan yang sama. Makanya ini yang dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan, lebih baik kita mencari pasangan yang seiman. Sehingga ketika selaras, nilai-nilainya itu sama, tujuannya sama. Ketika mereka memiliki anak, anak-anak itu bisa dibesarkan di dalam kehidupan yang takut dan mencintai Tuhan. Ya, walaupun berbeda, maksudnya berbeda dalam berbagai hal ya. Mungkin karena perbedaan cara mengasuh orang tua, latar belakang. Namun kalau kita mendirikan di dalam iman Kristen yang benar, walaupun perbedaan itu bisa membawa kepada keselarasan. Suami istri itu menjadi suatu mitra yang sejati di dalam pernikahan, bersama dengan Tuhan tentunya. Selanjutnya unsur penting yang tidak kalah yaitu keintiman. Ya, Kejadian 2:25 menikmati hubungan yang eksklusif dan istimewa satu sama lain. Dikatakan bahwa seks itu diciptakan Allah sebagai produk dari keintiman, di mana masing-masing pihak memenuhi tanggung jawab utamanya dalam pernikahan. Menarik sekali. Nah, sebenarnya ada kunci menuju pernikahan yang langgeng, yang awet, yaitu komitmen. Nah, komitmen ini adalah mandat Alkitabiah untuk pernikahan. Dibutuhkan iman untuk melihat melampaui yang sekarang dan mandat itu memberikan upaya yang tak kelihatan jika ditaati. Nah, memang perlu ada upaya yang dikerahkan. Mengapa? Kalau orang yang namanya komitmen, seperti kita memegang janji pernikahan itu komitmen sampai maut memisahkan. Ya, menarik sekali. Perlu ada iman. Kadang ada kalanya pasangan tidak sesuai seperti yang diinginkan. Kadang buat sakit hati, gitu ya. Kadang banyak hal. Pastilah ada konflik di sana sini. Nah, memang dibesarkan dalam keluarga yang berbeda, latar belakang berbeda, dengan berbagai prinsip yang berbeda, ya. Sekali lagi dibutuhkan iman ketika boleh menjalani kehidupan pernikahan itu. Iman yang melihat melampaui yang sekarang. Lalu sekali lagi, ini satu mandat Alkitabiah. Kejadian tadi ya, 2 ya. Dalam melakukan unsur penting dari pernikahan, ketika kita tetap memegang komitmen itu seumur hidup kita, maka tanpa kita sadari ada hal-hal berkat tersendiri yang akan kita nikmati. Salah satunya menjadi teladan buat anak-anak. Nah, memang ada tantangan yang ditemui. Nah, kalau dikatakan di sini, penulis mencoba mengemukakan tantangan-tantangan yang terjadi di dalam keluarga yang diceritakan di dalam Alkitab. Yang pertama, tantangan konsekuensi, yaitu Adam dan Hawa. Pernikahan itu dapat menanggung akibat yang paling kejam apabila suami istri memilih keduanya. Memilih untuk tetap berkomitmen, mereka tetap bersama. Nah, menarik sekali ya. Maksudnya adalah apa? Akibat yang paling kejam. Kalau kita melihat kondisinya, ketika Allah pertama kali menciptakan Adam dan Hawa, mereka hidup tanpa dosa. Namun akhirnya mereka ingin sama seperti Allah dan terbujuk rayuan iblis untuk menjadi sama seperti Allah, ingin mengungguli Allah, dan akhirnya mereka melakukan pelanggaran, melanggar perintah Tuhan dengan makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Akhirnya ini kondisinya. Ketika memilih untuk melakukan tidak mentaati firman Tuhan, yang terjadi harus ada akibat yang paling kejam, maksudnya seumur hidup.
Dikatakan bahwa suami harus bekerja keras mencari nafkah. Istri susah payah melahirkan. Nah, sebagai itu ya konsekuensi. Nah, itu sudah menjadi contoh di dalam Alkitab. Adam dan Hawa harus menerima konsekuensi atas perbuatannya. Namun sekali lagi, ini konsep negatifnya, melakukan dosa. Namun, kalau suami istri punya komitmen tetap bersama di dalam memperjuangkan pernikahan yang memuliakan nama Tuhan, saya akan percaya itu bisa jadi berkat. Ini tantangan konsekuensi yang dialami Adam dan Hawa. Selanjutnya tantangan konflik yang dialami oleh Hosea dan Gomer. Kita tahu sendiri, Gomer itu adalah seorang wanita tunasilsila gitu ya, yang berkali-kali tidak setia kepada Hosea, tetapi Allah meminta supaya Hosea itu menerima Gomer kembali, mengampuni Gomer kembali. Walaupun Gomer harus hamil ya dari hasil perkataannya, persundalannya dikatakan di dalam firman Tuhan. Tetapi Allah meminta Hosea kembali mengambil Gomer menjadi istrinya. Suatu gambaran bahwa Allah itu sudah dikhianati bangsa Israel yang lebih memilih untuk punya suami lain, tanda petik, yaitu menyembah kepada ilah lain. Gambaran Allah tetap mengasihi umatnya itu, makanya Hosea diminta untuk kembali menerima Gomer. Ya, nah ini menunjukkan adanya pernikahan itu dapat mengatasi tantangan yang paling ekstrim jika mereka memilih untuk tetap berkomitmen, bukan melarikan diri. Dan menariknya, Hosea melakukan seperti yang Allah perintahkan. Menerima Gomer kembali, berkomitmen. Gitu ya. Selanjutnya, tantangan keadaan. Ini dialami oleh pasangan Yusuf dan Maria. Ya, ini orang tuanya Yesus. Bagaimana kita tahu sama-sama mereka berdua sudah bertunangan, namun akhirnya karena dikabarkan melalui malaikat Tuhan bahwa Maria itu mengandung dari Roh Kudus, kebiasaan pada saat itu Maria itu sebenarnya harus dirajam batu sampai mati karena dianggap tidak setia. Namun menariknya, di dalam mimpinya malaikat itu mendatangi Yusuf. Awalnya Yusuf ingin menceraikan Maria diam-diam. Namun kata atas perintah Tuhan, Yusuf menerima Maria menjadi istrinya. Dalam kondisi Maria hamil, gitu ya. Berbagai tantangan yang harus menimpa mereka berdua. Bahkan akhirnya sampai pada saat Maria akan melahirkan, mereka harus pindah ke daerah asal mereka, yaitu ada sensus penduduk. Kaisar Agustus memintahkan supaya kembali ke negara asalnya. Mereka kembali ke kota Bethlehem. Itu pun tidak mudah, harus perjalanan yang sulit dan panjang dengan wanita dengan hamil tua. Itu bukan satu hal yang mudah. Naik keledai, perjalanan yang panjang, melelahkan tentunya. Sampai di kota Bethlehem pun mereka tidak mendapatkan tempat untuk Maria melahirkan. Akhirnya atas kebaikan hati seorang pemilik penginapan, mereka akhirnya dipinjami sebuah kandang domba, kandang binatang, yang akhirnya mereka bisa melahirkan di situ. Tantangan dihadapi oleh mereka berdua, tapi mereka tetap bertahan. Mereka tetap hidup bersama, walaupun tantangan harus mereka hadapi. Membuktikan bahwa pernikahan itu dapat bertahan melalui situasi yang paling aneh. Yaitu apalagi paling aneh itu ya situasi yang kadang itu tidak terduga, yang tidak dikira itu ya akan terjadi. Pertama-tama ada komitmen di antara pasangan suami dan istri. Nah, ini menarik sekali. Tantangan-tantangan itu juga terjadi pada saat kita. Tantangan konflik misalnya, di saat mungkin suami istri tidak setia.
tetap komitmen itu menjadi pegangan. Ketika tantangan keadaan, kondisi yang ada tidak selalu nyaman, tidak selalu enak. Tetapi kalau komitmen sama-sama berdua, menjadi satu hal yang indah. Tantangan konsekuensi, mungkin suami istri bisa melakukan kesalahan. Ayo kita terima konsekuensinya sama-sama. Komitmen, tetap bersama. Ini yang menarik sekali ya. Tantangan di dalam Alkitab tidak hanya terjadi pada masa itu, tapi terjadi pada saat kita. Mungkin kita juga mengalami ya dalam pernikahan kita. Namun sekali lagi kita diingatkan dari tantangan-tantangan yang ada dalam pasangan-pasangan suami istri di Alkitab. Membuat kita perlu menyadari dan berefleksi kalau kita bagaimana. Kalau kita diperhadapkan dalam tantangan yang ada ini. Nah, Efesus 4 ayat 25 sampai 32 memberikan 5 prinsip penting untuk membangun komitmen terhadap pernikahan dan membuat pernikahan melekat. Pertama, mengusahakan kejujuran yang utuh. Itu ayat 25 ya. Yaitu karena pernikahan dibangun di atas kepercayaan dan kepercayaan dibangun di atas kebenaran. Maka perlunya dikatakan di dalam ayat 25 dari Efesus pasal 4, membuang tipu daya dan dusta. Berserta bertekad mulai hari ini untuk mengucapkan hanya kebenaran. Nah, komitmen ini kita perlu bangun. Dimulai yang pertama, kejujuran. Jadi jangan sampai ada suami atau istri yang membohongi pasangannya. Kejujuran. Ya, karena pernikahan saya lagi dibangun di atas kepercayaan dan kepercayaan dibangun di atas kebenaran. Yang kedua, ungkapkan kemarahan dengan cara yang benar pada saat yang tepat. Ayat 26 sampai 27. Saya yakin percaya bahwa setiap pernikahan pasti pernah ada yang namanya konflik ketidaksetujuan. Nah, perlunya sekali lagi, ketika konflik itu pun terjadi, ada rasa marah yang ada di dalam hati. Perlu kita memberi ruang yang cukup bagi pasangan untuk mungkin mengekspresikan perasaan marah, karena memang amarah itu wajar dan normal. Namun sekali lagi, amarah yang benar itu harus mencerminkan pikiran Allah. Maksudnya apa? Kita perlu mengekspresikan dengan benar pada saat yang tepat. Tidak terlama-lama marah. Ya, di sisi lainnya perlunya usaha keras untuk mendengarkan apa yang diungkapkan pasangan, betapapun buruknya dan tunjukkan empati. Kadang-kala kita marah karena kita melihatnya dari posisi kita, dari pihak kita. Kita sudah terlanjur marah lebih dulu tanpa tahu sebenarnya apa sih yang dialami oleh pasangan. Nah, saat ini kita perlu mendengarkan. Kalau dari sisi dia bagaimana? Tunjukkan empati. Iya ya, ternyata saya terlalu emosional ini. Sudah terlanjur marah. Pasangan sakit hati, luka hati, gitu ya. Nah, sekali lagi perlu ada ruang yang cukup. Perlu adanya amarah yang benar pada saat yang tepat. Ekspresikan dengan benar. Ya. Selanjutnya, untuk membangun komitmen, prinsip yang ketiga, jangan mencuri dari pasangan. Ayat 28, apa maksudnya? Nah, sekali lagi pernikahan itu melibatkan lebih dari kepemilikan materi. Ini adalah komunitas dua orang yang masing-masing telah bertukar janji dan harapan. Ya, seorang pria dan wanita menikah. Sekali lagi mereka bertukar janji. Saya akan mengasihi engkau dan maaf dalam segala keadaan. Bertukar janji dan ada harapan. Kiranya Tuhan yang memampukan. Nah, itu harapan. Nah, kalau misalnya begini, kita contohkan ya, kepemilikan itu apa aja. Waktu, kepercayaan, pekerjaan yang terbaik dari diri saya itu, bahkan tubuh saya itu kan sebagian menjadi milik pasangan. Jangan sampai kita melanggar atau menahan salah satu dari hal tersebut. Artinya, kita itu merampok dari pasangan apa yang merupakan miliknya yang sah. Jadi, jagalah hal-hal dalam pernikahan yang merupakan milik
pasangan. Jadi maksudnya gini, ada kalanya kita memberikan waktu untuk pasangan misalnya bisa keluar dengan teman-temannya, punya waktu mereka bisa berkomunitas mungkin, punya kelompok kecil, berikan waktu itu. Kadang kalau orang menikah, ada yang pasangan yang mengatakan mau beli kemana-mana. Nggak, sehingga pasangannya ini nggak bisa pergi ke, mungkin ketemu dengan temannya yang dulu. Ya tentunya ya harus ada batas ya, tidak seperti dulu waktu belum menikah. Namun sekali lagi jangan mencuri dari pasangan. Berikan waktu itu kepada pasangan, saya yakin percaya mereka sudah tahu, pasangan sudah tahu sampai batas di mana, gitu ya. Yang selanjutnya itu jagalah perkataan dengan sungguh-sungguh, ayat 29 sampai 30. Nah, kalau sebelum kita berkata, biasanya sudah ada kata-kata terlintas di pikiran. Nah, tanggung jawab kita sebenarnya mengevaluasi sebelum kita mengucapkannya. Ingat bahwa setiap kali kita buka mulut, kita itu dapat membangun atau meruntuhkan pasangan melalui lidah kita. Bahayanya adalah, dan faktanya adalah, dan mengerikannya adalah, kita lebih hati-hati bicara kalau dengan orang lain, termasuk orang yang mungkin punya otoritas di atas kita. Tapi kalau pasangan, kita gak gampang ngomong bicara sembarangan seenak. Padahal kita lupa bahwa ketika kita melakukannya, itu mendukakan Roh Kudus dan tujuh sama pasangan kita. Jaga perkataan kita dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai membuat luka hati, kepahitan ke pasangan. Prinsip yang kelima. Maaf ini ada yang lari ke bawah. Yaitu bersikaplah manis. Ayat 31 sampai 32. Apa maksudnya ini? Bersikap manis itu ada sesuatu yang dapat dilakukan semua orang. Sikap manis itu maksudnya tidak senyum terus, bukan berarti itu. Tapi misalnya kata-katanya sopan santun, memberikan pujian, menyerap perkataan yang marah atau menawarkan bantuan. Maksudnya apa? Bisa memendam perkataan yang tidak emosi, ya. Contoh hal sederhana bersikap manis itu terima kasih, mengatakan terima kasih, dan memberikan pujian karakter yang dimiliki pasangan. Nah, ketika kalau kita bangun pagi misalnya ya, tiba-tiba sudah ada masakan yang tersedia di meja makan. Ada kalanya, memang itu tugas istri, kewajiban istri. Namun ada kalanya suami bisa bersikap manis, yaitu apa? Mengucapkan terima kasih, waduh sudah bangun lebih awal ya. Saya tinggal makan. Terima kasih sudah masakin, ya. Memberikan pujian, karakter, tiba-tiba ada karakter yang bagus yang dimiliki pasangan, berikan pujian itu. Tentunya dasarnya sekali lagi, kita perlu memiliki yang namanya kemurahan. Apa maksudnya itu? Dibutuhkan bagi setiap pasangan dan menjadi oksigen dalam pernikahan. Dalam menerima situasi kondisi apapun. Dikisahkan di dalam buku ini ada seorang wanita yang mengalami, yang jatuh, kecelakaan, dan ternyata wajahnya rusak. Yang membuat akhirnya dokter harus memotong urat yang ada di daerah sekitar urat wajah, di daerah bibirnya, sehingga membuat mulut pasangan, yaitu yang perempuan ini, tidak bisa seperti normal kita ini. Jadi agak, maaf, tertarik gitu ya. Dan akhirnya, nah itu tindakan yang dilakukan dokter. Nah, akhirnya, jadi dia lebih sulit menggerakkan bibirnya. Menariknya ketika selesai operasi, yang wanita mengatakan, aku ini masih cantik, Kak. Oh, masih. Suaminya dengan mengatakan, manis, masih cukup manis buat aku. Kemudian dia cium istrinya. Ketika Charles Swindoll itu ada di antara mereka berdua, dia bisa merasakan, inilah praktek kemurahan, langsung tindakan nyata, bagaimana suami istri itu bisa menerima kondisi apapun. Itulah kemurahan yang dibutuhkan setiap pasangan. Menerima dalam kondisi apapun. Menjadi oksigen di dalam pernikahan. Nah, berangkat yang penting sekali lagi untuk suami istri dasarnya ini. Maaf,
Dalam 1 Korintus 13, Paulus itu mengemukakan tidak ada yang sempurna tanpa cinta atau kasih. Tanpa kasih kita tidak mempunyai sesuatu yang berharga untuk diucapkan. Memang kalau kita tidak tadi lihat komitmen itu membuat pasangan suami istri tetap duduk berdampingan, tetap bersama. Namun cinta dan kasih itu mengikat pasangan suami istri dalam pernikahan. Saya yakin percayalah, semuanya itu dasarnya dari kasih. Semua tidak ada artinya tanpa kasih. Menjadi dasar, menjadi lem yang menyatukan dua kehidupan, menggabungkan dua pihak yang berkomitmen menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan. Efesus 4:14-15 mendorong kita yang tadi mengucapkan kebenaran dalam kasih. Nah, kata yang digunakan Paulus dalam kasih ini adalah agape. Jarang ditemukan di Alkitab, namun sifatnya unik. Agape suatu jenis kasih yang kita alami bersama Allah. Kasih Allah kepada manusia agape. Bukan jika kamu mengasihi maka aku mengasihi, bukan. Tetapi kasih walaupun kamu masih berdosa, aku tetap mengasihi kamu. Itu kata Tuhan. Allah tetap mengasihi kita dalam keberdosaan kita sebagai manusia. Tidak menunggu kita sempurna dulu baru Allah mengasihi, tidak. Tapi justru di dalam kelemahan, di dalam kondisi yang berdosa, Allah tetap mengasihi. Berbeda dengan eros, suatu misteri yang membangkitkan perasaan yang menyenangkan. Eros itu pasang suatu perasaan cinta yang menggebu-gebu berdasarkan nafsu. Namun agape adalah pilihan yang mengungkapkan karakter yang baik. Cinta walaupun tersakiti tetap mencintai. Nah ini ya secara lebih jelasnya 1 Korintus 13:47 ada karakteristik dari kasih agape seperti lem esensial yang dibutuhkan setiap pasangan yang menikah. Yaitu kasih itu sabar dan murah hati ayat 4. Istilahnya makrotimia, kemampuan untuk disalahkan dia tidak membalas dendam. Menarik sekali ya. Seorang yang lembut tidak mudah bingung, kuat sekaligus lemah lembut. Menarik sekali. Sabar dan murah hati. Tidak ada keinginan balas dendam. Walaupun mungkin disalahkan, tapi tetap membuka ruang. Seperti tadi disebutkan. Yang kedua, kasih tidak cemburu atau tidak sombong ayat 4. Lebih tujuannya kepada yang lain, kepada orang lain. Lebih peduli melayani dan menolong. Kasih itu memesona ayat 5. Berusaha menampilkan yang terbaik dalam diri. Lebih pikirkan orang lain daripada di sini dengan memberi tanpa syarat atau harapan. Nah ini berhubungan tadi ya. Yang keempat, kasih mempunyai kulit yang kebal. Ini tadi ya, menerapkan kemurahan dalam suatu hubungan, meninggalkan banyak ruang untuk orang lain membuat kesalahan. Dan memang akan ada banyak kesalahan yang harus diabaikan. Dan kita harus melihat ada kesalahan yang kecil-kecil, ya maafkanlah. Mungkin hanya menaruh barang di tempat keliru, ya maafkanlah. Hal yang tidak terlalu serius, berikan ruang untuk itu. Selanjutnya, kasih mencintai kebenaran ayat 6, yaitu cinta kita kepada pasangan seharusnya menguatkan hubungan kasih kita kepada Tuhan. Bahayanya kalau kita mengasihi pasangan, tapi kemudian Tuhan tidak kita kasihi, itu yang salah. Nah, kebenaran menjadi sasaran bersama karena secara individual itu panggilan tertinggi bagi kita sebagai orang percaya. Sekali lagi, mengutamakan kebenaran, menimbulkan kepercayaan, dan pernikahan dibangun di atasnya. Nah, agape menjadi titik temu kebesaran, keselamatan, dan ketaatan kepada Allah. Karena Allah telah melakukan lebih dulu buat kita. Selanjutnya, batas-batas kasih, ayat 7. Di mana ukuran kasih itu dalam 4 arah, yaitu kesabaran, kepercayaan, keyakinan, dan ketabahan. Menarik sekali ya. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7 ini, karakteristik agape terlihat nyata. Nah, di dalam keluarga, itu sebenarnya kita bisa melakukan yang namanya kasih itu. Melakukan yang namanya komitmen itu.
Karena keluarga adalah tempat kita meletakkan akar pertama dan membentuk kesan kita yang paling tahan lama. Keluarga juga menjadi tempat kita menyatukan balok-balok bangunan karakter kita dan menentukan apakah kita akan memandang hidup melalui sudut pandang prasangka atau penerimaan. Keluarga juga menjadi tempat kita belajar bertawa dan tempat kita dimungkinkan untuk menangis tanpa kehilangan respek. Tempat kita juga belajar berbagi, menjalin hubungan, memperlakukan orang lain, dan belajar menerjemahkan sekeliling kita dengan benar. Menarik sekali ya. Keluarga menjadi satu hal yang memperkaya setiap kita. Nah, tentunya kita mengharapkan adanya keluarga yang sehat. Ada 8 karakteristik yang bisa menjawabnya. Keluarga yang sehat, karakter pertama, anggota keluarga itu berkomitmen satu terhadap yang lain. Di mana keluarga suatu unit dengan anggota-anggotanya yang berdedikasi menjalani hidup saling mendukung dan loyalitas. Mungkin yang satu perlu didukung, satu perlu didoakan. Nah, perlunya kita berkomitmen satu terhadap yang lain. Anggota keluarga pun menghabiskan waktu bersama. Yang keluarga yang sehat dan utuh percaya bahwa waktu bersama tidak dapat berkualitas tanpa waktu yang cukup. Ada waktunya keluarga bisa pergi bersama. Tidak selalu mengeluarkan biaya banyak. Mungkin pergi ke satu toko, makan bersama, cemilan bersama, dibawa pulang ke rumah. Jadi satu hal yang menarik. Ngomong-ngomong cerita-cerita sharing apa yang dialami hari itu, menarik. Anggota keluarga juga bisa karakterisnya menikmati komunikasi yang terbuka dan sering, di mana subjek yang penting dan sangat menentukan bercampur baur secara alamiah dengan hal yang biasa. Mungkin orang tua kerja dan sibuk sebagai seorang yang terkenal di dunianya, tapi ada kalanya perlu memberikan waktu untuk bersama komunikasi dengan anggota keluarga yang lain secara terbuka, menceritakan kesulitan, hambatan dalam pekerjaan untuk kemudian sama-sama didoakan. Melibatkan keluarga untuk bersama menjadi kesatuan. Anggota keluarga juga melihat ke dalam selama masa-masa krisis. Keluarga utuh dan sehat melewati kesukaran bersama-sama. Krisis ini membawa mereka lebih dekat melihat ke dalam keluarga untuk beroleh kekuatan. Bukan mencarinya di luar. Kadang Tuhan memberikan waktu krisis yang perlu dialami. Disitulah keluarga berperan. Menerima, mendukung, memberikan pengampunan, topangan, itu yang dibutuhkan. Itu menjadi salah satu karakteristik keluarga yang sehat. Selanjutnya, anggota keluarga sering mengungkapkan peneguhan dan dorongan semangat. Ayo, kamu bisa. Kamu punya talenta. Ayo, semangat. Kamu bisa melayani Tuhan. Anak mungkin ditawarin pelayanan. Ayo, terima aja pelayanannya. Punya pengalaman nanti. Kamu bisa belajar bagaimana berorganisasi dan sebagainya. Saling mendukung, meneguhkan. Anggota keluarga juga memiliki komitmen rohani yang bersama. Terikat dalam kesatuan oleh hubungan mereka yang sama dengan Allah, belajar memeliharanya sebagai hasil dari saling menguatkan. Jadi di samping tadi berbagi cerita, pergumulan, berdoa, juga perlunya ada komitmen beribadah bersama, mungkin family altar, atau tiap minggu pergi ke gereja, gitu ya, sama-sama. Setiap anggota keluarga saling mempercayai dan menghargai kepercayaan yang dia peroleh. Dia dibangun di atas saling menghormati dan dedikasi pada kebenaran. Maksudnya adalah apa mungkin salah satu anggota keluarga cerita kesulitannya, kejatuhannya mungkin. Yang lainnya mendoakan, tidak mempersalahkan, memarahi, menuduh, mengata-ngatai, menghina.
tapi lebih kepada ayo sama-sama belajar. Ayo sama-sama bangun. Kita mulai lagi. Anggota keluarga menikmati kebebasan dan kemurahan, yaitu kegagalan tetap dipandang sebagai perspektif yang benar. Anggota keluarga punya keyakinan yang cukup untuk pulih dan bertumbuh dan meraih hasil. Jadi, sekali lagi, mungkin bisa jadi anak-anak itu punya studinya nilainya kurang. Di mana peran orang tua untuk tetap mendorong anak-anak untuk tetap maju. Gak apa-apa kamu gagal, ayo bangkit lagi. Semester depan masih bisa. Nah, ini adalah 8 karakteristik tentang keluarga yang sehat. Kita termasuk yang mana, sudah melakukan yang mana. Efesus 4 yang mengatakan 6 petunjuk yang dibutuhkan keluarga untuk bertumbuh. Yang pertama, kejar kebenaran. Efesus 4 ayat 25. Katakan tadi ya, pernikahan dibangun di atas kebenaran, kepercayaan dibangun di atas kebenaran. Jadi jangan melakukan kebohongan, karena kebohongan itu mematikan kebenaran. Melatih menahan diri dan kesopanan, Efesus 4, 29, 31, sampai 32. Memang bisa jadi timbul sakit hati, kepahitan. Sekali lagi, diperlukan kesopanan. Kesopanan maksudnya apa? Perlunya sikap saling mengampuni. Perlunya mungkin menimbulkan amarah-amarah dengan waktu yang tepat dan saat yang tepat itu tadi ya. Belajar bekerja sama dan menyesuaikan diri, Efesus 5 ayat 21 ya. Konsep di mana sikap tunduk itu adalah kata saling. Satu dengan yang lain pasangan, anggota keluarga demikian juga. Tunjukkan kasih seperti Yesus, Efesus 5 ayat 25. Di mana ciri pengikut Yesus yaitu saling tunduk dan kasih tidak egois. Tunjukkan respek terhadap otoritas, Efesus 6 ayat 1. Utama hormat kepada Tuhan. Nah, disinilah ortu menjadi mentor atau penuntun. Selanjutnya, petunjuk yang keenam yaitu tetaplah kuat melawan musuh yang sesungguhnya yaitu iblis. Efesus 6, 10, 11. Perlu doa dan waspada berjaga-jaga. Efesus 6 ayat 18. Nah, ini yang jadi kalau dikatakan sebagai pernikahan yang sehat, pernikahan yang boleh Tuhan pulihkan dan sebagainya. Namun ada kalanya kita melihat ada erosi pernikahan, ada 4 tanda bahaya. Nah, ini yang dikosahkan yaitu tentang Imam Eli. Tanda bahaya yang terjadi erosi pernikahan yaitu orang tua terlalu sibuk. Nah, kita melihat ya, imam besar dan Hakim Eli, kalau kita lihat sama-sama punya anak namanya Hofni dan Pinehas yang melakukan dosa, yang melanggar perintah Tuhan dan dosanya fatal. Katakan mengapa dan Imam Eli itu lebih tanda petik berdiam tanpa mau tahu apa yang dilakukan oleh anaknya. Dosa anak-anak tidak menegur dan sebagainya. Nah, di sini kalau orang tua mengalami seperti ini, Eli itu kan imam besar sekaligus hakim. Tentunya waktunya begitu sibuk sehingga tidak memperhatikan kehidupan kerohanian anak-anaknya. Nah, perlunya ada quality time suami istri lebih dulu sebelum dia membangunnya kepada anak. Mungkin juga tanda bahaya erosi yang lain yaitu terlalu lamban. Seperti Eli itu gagal bergerak cepat merespon peringatan orang-orang. Jadi Hofni dan Pinehas itu kalau ada orang Israel yang persembahkan korban, dia pilihin dulu yang terbaik, baru sisanya yang jelek diberikan, dikorbankan pada Tuhan. Itu pelanggaran yang berdosa sekali. Sudah diperingatkan, bahkan diinfokan kepada Eli, namun Eli itu gagal bergerak cepat. Dia terlalu lamban. Nah, memangnya kalau sampai kondisi itu terjadi di dalam pernikahan, perlunya langsung merespon berbagai masalah yang muncul. Tidak menunggu dulu. Membuat kalau kita responnya itu lebih dulu, langsung, itu membuat masalah dapat lebih diatasi. Nah, boleh dikatakan intensitas respon Eli terhadap dosa anak-anaknya itu telat. Karena sudah
terlalu berakar gitu. Tidak dari awal-awal diperingatkan. Tanda bahaya itu sih yaitu terlalu mudah, menggampangkan. Untuk hal ini perlu ada sikap keras, tegas, melakukan apa yang benar. Nah, dan tentu ada perlu bayar harga. Yaitu tanda bahaya erosi yang pernikahan selanjutnya ada terlalu tumpul. Eli itu tidak sensitif pada tanda peringatan dari orang-orang dan Nabi kalau anaknya itu benar-benar, anak-anaknya itu melakukan dosa yang benar-benar mendukakan hati Allah. Dia tidak sensitif. Dia menganggap, meremehkan, "Nah, nanti aja tidak apa-apa. Nanti aja aku peringatkan." Nah, akhirnya terlambat dan akhirnya sudah terlanjur dosa itu mengikat sehingga sulit dilepaskan. Nah, perlunya perhatian khusus atas tanda dan peringatan yang ada. Sebenarnya ketika awal pertama, ketika peringatan itu diberikan oleh orang-orang sebenarnya, waktu saat itulah Eli harus berespon dengan cepat. Langsung berespon, bersikap tegas, bersikap apa yang seharusnya. Karena itu anaknya. Dia sendiri yang harus mengambil otoritas itu karena anaknya sudah berdosa. Ya, itu yang terjadi ya, kondisi yang ada. Untuk itu, di dalam kadang-kalanya ketika kalau erosi itu dialami, ada 3 respon yang perlu dilakukan. Yang pertama, bangunlah. Lebih peka dan perhatikan sekeliling kita. Kalau memang ada masalah, coba kita teliti. Misalnya ada orang memberikan laporan, anakmu kayak gitu loh. Coba kita lihat, coba kita beritakan. Oh ya, terima kasih. Kamu udah berikan masukan. Nah, coba kita sambil merefleksi diri kita juga bisa menanyakan, mengecek anak-anak, benar tak kamu melakukan ini? Coba kamu dilihat, perhatikan. Nah, tentu kita harus melihat dari sisi anak, mengapa dia melakukan itu sehingga terjadi omongan seperti itu. Jadi bangun, berbicara langsung, singkirkan tuduhan dan pembelaan diri, dengarkan dan pahami sudut pandang orang lain ya seperti itu. Orang lain mengatakan apa tentang anak kita, dengarkan dulu. Tidak usah bela diri. Dia udah dengarkan, terima kasih. Nah, itu dari sisi dia. Coba kita berbicara langsung kepada anak kita, benar tak? Kalaupun itu tidak benar, ya sudah, biarkan saja. Kita tidak usah datangi orang itu, kemudian bilang, oh tidak benar loh, gini, tidak benar. Ya, pada dasarnya nanti orang akan tahu sendiri bagaimana yang sebenarnya. Tetaplah dekat. Nah ini, dalam kondisi keadaan yang sulit seperti itu ada masalah. Tetap dekat sama pasangan. Bekerja sama dengan pasangan untuk mengatasi segala kesulitan sebagai tim. Bukan kalau ada masalah di dalam diri anak kita, justru mengatakan, iya ini salah kamu tidak perhatian. Kamu gimana aja, tidak ada waktu buat anak, tidak mau dengerin anak cerita, dan sebagainya. Ingatlah, kalau ada masalah, kerjasama. Ya mungkin kita sama-sama salah. Ayo kita refleksi kembali, ayo kembali lagi. Sebagai tim, minta maaf sama pasangan, minta ampun sama Tuhan, memperbaiki diri. Nah, ini ya menarik sekali ya. Tiga respon ini perlu dilakukan ketika kita mengalami erosi. Selanjutnya, jangan ini hanya sekedar teori, tapi perlu dilaksanakan segera. Nah, tentunya pernikahan diharapkan kita bisa menua bersama. Nah, namun tidak sadar kadang ada 4 sikap negatif yang muncul, yaitu perasaan tidak berguna. Kadang aku nggak bisa lakuin apa-apa gitu ya. Kalau sudah tua, ini aja sakit semua badanku, apa-apa gini. Nah, jangan ada sampai perasaan itu. Memang badan boleh menua, fisik boleh menurun, tapi jangan sampai ada perasaan tidak berguna. Ya, kalau ada perasaan itu, hidup jadi tertekan dan menariknya dikatakan indikasi kematian dini. Karena apa? Ketika orang merasa tidak berguna, dia tidak akan melakukan apa-apa. Seperti orang yang mengalami kematian namun dini. Mengasihi diri, aduh aku ini ya memang sudah tua gitu ya. Badanku sakit semua.
Maaf, jadi ada menyalahkan diri sendiri. Ketika itu muncul akan menimbulkan kepahitan dan itu membuat orang menarik diri. Ketika orang mengasihi diri, itu pembunuh keintiman. Sikap negatif berikutnya adalah ketakutan. Nah, takut itu sebenarnya awalnya emosi normal pemberian Allah untuk membantu kita merasakan dan menghindari ada bahaya. Namun jangan dikuasai. Kalau kita dikuasai, kita sebenarnya lupa bahwa ada Tuhan. Sikap negatif berikutnya adalah penyesalan yang tidak benar. Ini paling menghancurkan. Karena kalau nyesal, gak akan selesai-selesai. Karena sudah terjadi. Itu mengandung rasa bersalah, memandang masa lalu dengan keluhan. Seandainya ya aku gini, nggak mungkin gini, dan sebagainya. Nah, ternyata walaupun usia kita sudah tua, ada kualitas yang bisa membentuk kita menjadi sikap yang luar biasa. Seperti dalam diri Kaleb. Kaleb ini temannya Yosua. Masih ingat ya, pada bilangan 13, ada 10 orang pengintai yang diminta Musa untuk mengintai negara Kanaan. Namun ternyata dari semua itu hanya Yosua dan Kaleb yang punya pandangan positif. Dan kemudian ketika Kaleb itu berumur 85 tahun, jadi waktu itu dia masih muda, dia tetap memegang janji Allah itu. Dia punya sikap yang luar biasa, sehingga dikatakan kalau seluruh orang Israel bersama dengan Musa tidak bisa masuk ke tanah Kanaan karena dosa mereka. Namun akhirnya Yosua dan Kaleb Tuhan izinkan mereka berdua yang hanya masuk ke negeri Kanaan, ke tanah Kanaan. Karena mereka memang tahu mereka melangkah bersama Tuhan. Itu di dalam Yosua 14 juga. Jadi pertama yang penting kualitas yang membantu sikap yang luar biasa dalam diri Kaleb itu adalah pengabdian tanpa syarat kepada Tuhan. Di mana dikatakan Kaleb itu tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Di mana dia meletakkan pimpinan, kekuatan, dan fokus perhatiannya hanya kepada Tuhan. Yosua 14, 8, ayat 8, 9, dan 14. Kualitas kedua yaitu kepercayaannya yang tidak tergoyah terhadap janji Allah. Walaupun dia harus menunggu 45 tahun. Setelah itu tergenapi bahwa dia akan punya tanah di Kanaan, namun dia tetap tidak tergoyah kepercayaannya. Yosua 14 ayat 6. Kualitas ketiga yang dimiliki yaitu kerendahan hatinya yang tidak dibuat-buat. Yosua 14 ayat 6. Dikatakan memang dia itu menganggap orang lain lebih penting. Di dalam bilangan 13 suara di balik laporan, suara di utama di balik laporan yang baik. Walaupun akhirnya Allah memilih Yosua rekannya. Dia tidak mengalami masalah, tidak protes, dia menerima semuanya. Kualitas keempat itu gabungan dari pertama ketiga itu sikap antusias yang gembira untuk menjalani kehidupan. Yosua 14 ayat 12, 15 ayat 14 sama 15. Dikatakan tadi 45 tahun di padang gurun. Dia tetap bersemangat dan tetap kuat. Sekali lagi memegang janji Tuhan. Akhirnya ada 5 pernyataan kunci yang menguatkan dalam pernikahan yang harus kita berikan. Sekali lagi dasarnya asih. Setelah itu komitmen yang mengikat. Tapi terlebih daripada itu, ketika pernikahan itu sudah dihidupi sampai masa tua, pikiran tidak pernah menjadi tua. Terus melatihnya, jangan diam. Ya, kekuatan belum hilang. Badan sudah menurun kondisi fisik, tapi kekuatan belum hilang. Tetaplah mengembangkannya. Seperti Kaleb, tetap memelihara hidup percaya pada Tuhan. Tetaplah aktif. Hidup itu belum berakhir. Tetap menikmati. Kesempatan belum lenyap. Terus mengejar. Teruslah mengejar berbagai kesempatan yang baru. Terakhir, Allah tidak mati. Teruslah mencari Dia. Tetaplah bersama Dia setiap hari. Hingga akhirnya, kesimpulannya yaitu gunakan pikiran dan kekuatan untuk mengejar hubungan yang lebih dekat dengan Dia. Hidup dekat firman Tuhan, hidup mengutamakan hubungan intim dengan Tuhan di dalam keseharian kita. Harapannya sebagai pasangan suami istri perlu memiliki sikap gigih saat menghadapi gunung-gunung.
Maksudnya apa? Saat menghadapi krisis, erosi yang Tuhan izinkan terjadi, tetap bersikap gigih bersama dengan Tuhan. Seperti Kaleb, memegang janji itu, tetap melangkah. Dan akhirnya, biarlah Tuhan memberkati setiap kita berjuang bersama di dalam pernikahan yang dikatakan sebagai sebuah surga dunia. Ya, biarlah ini jadi berkat buat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk perhatiannya. Mungkin ada yang mau bertanya, saya persilakan untuk Pak Jim atau Nora, saya persilakan.